Shalom, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun berada. Apa kabar? Baik dan sehat tentunya semuanya. Belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada kita semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Pasti kita semuanya mempunyai satu pengharapan baru memasuki tahun 2022 ini. Jadikan pengharapan itu menjadi suatu kepercayaan yang penuh, keyakinan yang penuh, yang tidak tergoyahkan, yang tidak tergeserkan, karena kita mengenal dengan pasti kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan di awal tahun 2022 ini, saya mau mengajak untuk kita membukanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, sebab oleh kasih karunia Tuhan, Engkau membawa kami masuk di tahun 2022 ini. Kami menyerahkan sepanjang bulan di tahun 2022 dari Januari sampai Desember, setiap minggu, setiap hari dan setiap menit, bahkan setiap detik kami di dalam perlindungan dan dalam tuntunan Tuhan. Basuh sucikan kudus kami dengan darah Yesus. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami berikan telinga kami buka hati kami, dan jadikan setiap hati kami menjadi tanah yang subur. Urapi hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan bagi setiap kami yang mendengarkannya, dikuatkan, diberkati, dan berbuah-buah. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini setiap hari mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Menjalani tahun 2022 ini saya mau membagikan bekal bagi kita semua di awal bulan di tahun 2022 ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Ada 4 hal yang harus kita tanggalkan dan kita lakukan sebagai start kita melangkah dan menjalani 2022 ini dari firman Tuhan yang barusan kita baca. Ada 4 hal yang saya dapat di mana kita harus tanggalkan dan kita lakukan sebagai start kita melangkah dan menjalani tahun 2022 ini. Yang pertama adalah dikatakan janganlah ingat hal-hal yang dahulu. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya mau bertanya, di mana kita menyimpan memori kenangan hidup kita? Bahkan saat kita masih di bangku sekolah, kita belajar, tentunya masih ada yang tersimpan dalam memori kita. Benar ya Bapak Ibu ya? Dalam mempersiapkan perenungan firman Tuhan ini bagi kita di awal tahun ini, saya mencari tahu bagian apa dalam otak kita yang menyimpan memori jangka panjang. Namanya adalah hipokampus. Maaf kalau saya salah dalam penyebutannya. Tapi itu hanya sebagai selingan pemanis dalam perenungan firman Tuhan kali ini. Dulu saya punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter Bapak Ibu, namun karena satu dan lain hal, saya tidak jadi mengambil kedokteran. Dan Tuhan menuntun saya untuk menjadi hamba-Nya, mengambil bagian di dalam pengabaran Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Namun apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita di awal tahun 2022 ini Bapak Ibu? Dikatakan janganlah ingat hal-hal yang dahulu, yaitu hal memori kenangan yang tidak baik, yang tidak membawa kepada pertumbuhan iman kita, yang membuat stuck atau menghambat kepercayaan kita dalam menerima jawaban dari janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anak-Nya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang suci, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 8.
Mungkin ada yang berkata, Ibu Pendeta, saya sudah sering mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi kenapa belum ada perubahan yang terjadi? Seringkali Bapak Ibu, yang menghambat atau menunda jawaban Tuhan tanpa kita sadari adalah diri kita sendiri. Pikiran kita yang curiga kepada Tuhan, pikiran kita yang meragukan kuasa Tuhan sehingga kita tidak melihat jalan-jalan Tuhan di dalamnya. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai ke tanah perjanjian memakan waktu 40 tahun, Bapak Ibu. Kita semua sudah tahu. Yang seharusnya perjalanan itu bisa ditempuh dengan perjalanan kaki lebih kurang 2 minggu. Karena jarak tempuhnya 800 km. Atau kalau zaman now, naik pesawat, tidak sampai 1 jam kita sudah tiba. Haleluya. Oleh karena itu, tanpa kita sadari Bapak Ibu, pikiran-pikiran kita yang jahat, pikiran kita yang kotor itu pun dapat mengkaburkan jalan Tuhan yang sesungguhnya sudah mau kita terima sebagai jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar menjalani tahun 2022 ini, yang baru kita masuki beberapa hari ini, kita mengalami kemenangan, bahkan berkemenangan dan lebih daripada pemenang. Poin A dari langkah pertama yaitu apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya agar menjalani tahun 2022 ini kita memasuki dengan hal-hal yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pertama adalah memikirkan segala sesuatu yang baik, yang indah sesuai kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang kudus, semua yang adil, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara terkasihku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan tanpa jemu-jemu. Dan hal yang kedua, bagaimana kita mengalami kemenangan? Mari kita membangun mesbah doa kita kembali. Mungkin di tahun 2021, tahun-tahun yang lalu ada jam-jam mesbah doa kita yang terlewat oleh karena kesibukan kita. Mari kita komitmen, mari kita membangun kembali mesbah doa itu. Karena doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Dan poin kedua dikatakan adalah jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dalam kehidupan berumah tangga, seringkali pihak wanita atau istri mengungkit kesalahan suami atau kekurangan suaminya. Padahal sudah saling memaafkan. Ya, tidak hanya wanitanya saja, tetapi pihak pria pun juga begitu. Ada yang masih mengungkit kesalahan sang istri, padahal kejadian sudah lama berlalu. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 18-19 ini, jangan ingat-ingat hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan ingat-ingat kesalahan orang lain. Jangan simpan kekecewaanmu pada siapapun. Jangan simpan kepahitanmu pada pasanganmu, pada mertuamu, pada menantumu, pada anakmu, bahkan pada orang tuamu, bahkan pada teman sekerjamu. Kepada siapapun di awal tahun 2022 ini, mari kita cari perdamaian dan lakukan perdamaian itu Bapak Ibu, saudara-saudara terkasihku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini penting. Percuma kita melayani setiap hari, jika hati kita tidak mengampuni. Percuma kita beribadah tetapi hati kita masih menyimpan kebencian atau kepahitan atau kemarahan dan dendam sakit hati yang belum kita bereskan dan masih kita bawa di tahun 2022 ini. Karena itu menjadi suatu celah bagi musuh untuk berpijak pada hidup kita. Menjadi suatu celah di mana musuh berpijak pada hidupmu. Hal ini tanpa disadari jika kita tidak menjaga hati kita, akan muncul namanya iri hati, cemburu, amarah. Jika kita melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Sehingga membuat gampang menilai dari sudut negatifnya. Hal inilah Bapak Ibu yang harus kita sadari. Sehingga kitab Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Melihat orang berhasil, ada yang bilang, wah dia pandai carmuk, padahal mukanya udah ada ya Bapak Ibu. Dia kan punya hubungan spesial dengan bos, lihat aja cara pakaiannya. Atau lihat tetangga baru beli mobil baru kedua, dikomentari, dia kan korupsi. Lihat pelayanan diberkati, ada yang bilang, iyalah dia pandai mengambil hati jemaatnya.
Jemaatnya tajir, wajarlah dapat mobil baru. Selalu asumsi dan pikiran perkataan yang negatif yang keluar jika kita melihat keberhasilan atau kebahagiaan seseorang. Disinilah penting seperti yang Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, tahukah bahwa menyimpan kebencian tidak dapat mengampuni? Menyimpan kesalahan orang lain itu menjadi suatu celah bagi musuh untuk berpijak. Ada celah yang terbuka, yaitu sikap hati yang belum mengampuni, yang masih mengingat kesalahan, kekurangan orang lain, dan masih menyimpan kebencian terhadap sesamanya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada yang mendengarkan siaran, yang mendengarkan perenungan firman Tuhan lewat channel YouTube ini. Mari di tahun 2022 kita minta kuasa Roh Kudus menguasai, memimpin dan memampukan kita untuk melakukan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Yaitu ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan orang lain kepada kami. Mengampuni adalah suatu harga mutlak yang tidak dapat ditawar sama sekali Bapak Ibu. Mengampuni adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditawar sama sekali. Haleluya. Bagaimana caranya untuk dapat mengampuni? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Ungkapkan apa yang dirasakan. Dan di dalam doa lepaskan pengampunan. Dan ucapkan berkat atas orang tersebut Bapak Ibu. Dengan menyebutkan namanya. Dan katakan, aku mengasihimu dan memberkatimu dalam nama Tuhan Yesus dengan menyebutkan namanya. Lakukan itu besok kembali saat engkau berdoa, saat Bapak Ibu, saudara-saudari berdoa. Lakukan lagi lusa, lakukan lagi sampai merasakan kelegaan dan damai sejahtera yang Tuhan taruhkan, yang memenuhi hati setiap pikiran kita. Katakan amin. Bahkan sekiranya Roh Kudus menuntun, bisa dilakukan dengan menghubungi orang tersebut dan katakan, aku mengasihimu. Tetapi jika hal tersebut tidak memungkinkan, baiklah kita datang kepada Bapa di surga. Tahun 2022 ini, jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan, jangan simpan sakit hati. Haleluya. Dan poin yang ketiga adalah dikatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tahun 2022, jaga penglihatan kita, jaga perkataan kita. Bangsa Israel, Bapak Ibu, menjalani perjalanan 40 tahun di padang gurun. Salah satunya karena bersungut-sungut, karena mengeluh. Padahal kebesaran Tuhan kita tahu sangat luar biasa. Kasut mereka itu tidak usang, tidak menjadi rusak, padahal perjalanan menempuh puluhan tahun. Kita tahu itu ya Bapak Ibu. Sedangkan kita kalau punya sepatu dan dipakai setiap hari, berapa tahun kemudian sudah rusak. Setiap hari ya kita pakai sepatu olahraga kita setiap hari, bukan sekali sebulan, setiap hari. 3-5 tahun mungkin sudah rusak, sudah ada yang robek-robek. Benar ya Bapak Ibu, asal kita setiap hari pakai. Ini bangsa Israel 40 tahun perjalanannya, namun dikatakan Alkitab mengatakan sepatu, kasut mereka tidak pernah rusak. Kasut mereka tidak pernah lecet. Wonderful Jesus. Pada pagi hari ini pada pagi hari Tuhan menyediakan roti mana. Dalam perjalanan siang hari, bangsa Israel ditudungi dengan tiang awan. Pada malam hari dengan tiang api, supaya mereka tidak kepanasan dan tidak kedinginan. Bapak Ibu, semakin besar tantangan hidupmu, semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan engkau dan saya terima. Katakan amin. Percayalah bahwa Tuhan sangat tahu seberapa besar kekuatanmu. Tuhan sangat tahu seberapa besar kemampuanmu. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang sedang mendengarkan perenungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Di mana Tuhan memberikan suatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga setiap kita mampu dan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Setiap kita dipilih Tuhan untuk menerima dan menggenapi rencana kudus dan mulianya atas kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, tetap kuat dan bertahan. Sebab firman-Nya berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat
menanggungnya, firman Tuhan katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, apapun kesesakan yang sedang dihadapi saat ini, mari tetap bertahan. Tetap jaga perkataan, tetap jaga penglihatan kita bahwa Tuhan yang kita percaya sedang merenda sesuatu yang indah di dalam padang gurun yang mungkin Bapak Ibu sedang hadapi. Tetapi bagi Bapak Ibu yang telah keluar dari padang gurun, tetap jaga perkataanmu, tetap jaga penglihatanmu. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan lagi, lebih dan lebih lagi kepada setiap kita yang tetap dengan setia memegang janji-janji firman-Nya. Ingat firman-Nya berkata bahwa hal yang pahit yang sedang dialami tidak melebihi kekuatanmu. Tidak melebihi kekuatan anak-anaknya yang siang malam berseru kepadanya. Kitab Amsal mengatakan dalam ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi menjalani tahun 2022 ini dengan keyakinan yang semakin teguh dan mantap bahwa Tuhan menyertai hidup Bapak Ibu, hidup saya, hidup kita anak-anaknya sampai pada kesudahannya. Nah, setiap ujian yang sedang dialami, firman-Nya berkata bahwa sesungguhnya ada upah, ada mahkota yang disediakan bagi kita orang percaya. Dan poin yang terakhir, yang keempat adalah dikatakan, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, kata Tuhan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Poin terakhir adalah jaga apa yang kita dengar Bapak Ibu. Perbanyak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Di tahun 2022 ini, mari setiap kita membuka telinga kita untuk mendengar suara-Nya. Aku berdoa, Tuhan mempertajam pendengaran setiap kita untuk mendengar seperti seorang murid. Dan Tuhan membuka telinga setiap kita dan tidak memberontak. Dan tidak berpaling ke belakang. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayat 4-5. Yesaya 50 ayat 4-5. Saya akan bantu bacakan. Bapak Ibu yang berada di rumah, boleh membuka firman Tuhan sehingga kita dapat membaca bersama. Perikopnya adalah ketaatan hamba Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 50 ayat 4-5. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Apa yang harus kita lakukan di poin terakhir ini? Mari, yang pertama adalah setiap hari kita membaca firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Mungkin ada yang berkata, Bu Pendeta, mungkin saya membacanya nanti pada saat saya di kantor, atau setelah saya memasak, setelah anak-anak berangkat sekolah. Tidak jadi masalah. Tetapi mari setiap hari kita sediakan waktu kita untuk membuka dan membaca firman Tuhan. Berdoa dulu, berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan, sehingga kita dimampukan mengerti, sehingga kita haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita sering mendengar gosip, maka kita pun tanpa disadari akan berlaku dan bertindak seperti penggosip, tanda kutip seperti penggosip. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, maka Roh Kudus pun memampukan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mungkin ada kalanya kita melakukan kesalahan atau jatuh, namun firman-Nya berkata 7 kali orang benar jatuh tidaklah sampai tergeletak. Katakan amin. Karena tangan Tuhan akan mengangkat dan memampukan untuk bangkit kembali. Jadikan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu melimpah dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi suatu titik balik pertobatan kita.
menjadi kemuliaan Tuhan itu, menjadikan bahwa kemuliaan Tuhan itu semakin bersinar dalam kehidupan kita, semakin berdampak, bahkan masuk dalam tingkat level kemuliaan yang berikutnya, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, anak-anaknya orang rendah hati. Dan yang terakhir adalah sebagai ayat penutup bagi kita, untuk menjadi kekuatan dan iman percaya kita di tahun 2022. Walaupun banyak yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan tentang keadaan tahun 2022 ini. Prediksi tentang tahun 2022 yang kita tidak tahu kapan berakhir masa pandemi COVID ini. Tetapi satu hal, selama Tuhan bersama kita, tidak ada satupun yang dapat membinasakan kita. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan kita. Tidak ada satupun yang dapat membuat kita takut dan khawatir. Asalkan Tuhan bersama kita. Asalkan Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Hagai 2 ayat 10. Hagai 2 ayat 10 sebagai firman Tuhan penutup bagi kita pada kesempatan saat ini. Demikianlah firman Tuhan, Hagai 2 ayat 10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Katakan. Tetap pegang erat Tuhan. Ingat kisah sewaktu Petrus berjalan di atas air. Saat dia memandang Tuhan dengan teguh, dia dapat berjalan di atas air. Tapi saat dia memilih sekelilingnya, saat dia melihat sekelilingnya, dia ketakutan dan hampir tenggelam. Yang artinya kalau kita memandang sekeliling kita, keadaan dunia yang belum tahu kepastian kapan akan berakhir masa pandemi ini, belum lagi Omikron yang hadir, datang yang kita tahu, tentulah dapat membuat orang percaya pun menjadi khawatir dan cemas. Kalau kita memandang dan menaruhkan pengharapan kita kepada manusia, maka kita akan kecewa. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan lihat sekelilingmu, jangan andalkan siapapun, tetapi andalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara kita. Anak-anak dikatakan mulai saat ini peraturan pemerintah sudah sebagian besar mulai sekolah PTM 100%. 100%, artinya pertemuan tatap muka 100%. Bagi sebagian orang tua tentu takut dan khawatir bagaimana sekolah tidak bertanggung jawab, Omikron hadir. Tetapi kita hanya meminta perlindungan Tuhan, proteksi perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kita, sehingga kita dijauhkan dari segala mara bahaya, segala sakit penyakit, dari segala yang jahat. Proteksi kuasa darah Yesus Kristus ada bagi setiap kita. Penebusannya sempurna, penebusannya dapat mengalahkan segala sesuatu kelemahan yang ada dalam kehidupan kita. Di dalam pengampunan dan perdamaian, kita menerima belas kasih karunia Tuhan. Kita menerima belas kasih kemurahan Tuhan untuk menjadikan kita menjadi anak-anak kesayangan dan kesukaannya, untuk menjadikan kehidupan kita menjadi berkat dan terang. Inilah waktunya kita mendapatkan promosi dari Tuhan. Saya berdoa bagi setiap kita. Kita berdoa bahwa inilah waktunya promosi Tuhan itu datang bagi kita dan kita terima. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan dan tidak tergeserkan oleh apapun. Dan inilah waktunya kita menerima berkat supranatural dari kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Pembelaan Tuhan, saya berdoa, pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan nyata bagi kita semuanya. Saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada kesempatan kali ini Tuhan. Dari Yesaya 43 ayat 18-19. Ada 4 poin Tuhan, yaitu kami harus menjaga pikiran kami. Kami harus menjaga hati kami Tuhan. Kami harus melakukan perdamaian dengan Engkau Tuhan dan dengan sesama kami. Kami melepaskan pengampunan, kami mengampuni dan mengasihi setiap orang-orang yang menyakiti kami, bagi orang-orang yang bersalah. Dan poin yang ketiga adalah Tuhan, kami harus menjaga perkataan dan penglihatan kami Tuhan. Dan poin yang terakhir adalah kami harus menjaga telinga kami untuk apa yang kami dengar. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, penebusan darah-Mu Tuhan Yesus, kami percaya menjadikan segala sesuatunya menjadi indah dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, Tuhan, hamba berdoa,
Bapak yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus kuatkan. Kekuatan dari surga di dalam Kristus Yesus Tuhan tambahkan. Sehingga sepanjang tahun 2022 ini kami melihat penyertaan kekuatan Tuhan melebihi daripada apa yang kami bayangkan dan kami pikirkan. Bapak hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang sedang sakit. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, darah Yesus menyembuhkan. Taruh bagian setiap tanganmu ke bagian setiap tubuh yang sakit. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi ada wanita yang sedang pendarahan, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan di dalam Kristus Yesus Tuhan, sehingga kembali normal, kembali sehat, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taruh bagian tubuhmu tanganmu ke bagian tubuh yang sakit dan katakan dengan iman, aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan aku dalam nama Yesus. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang bergumul mengenai keuangan di tahun 2022 ini, asalkan engkau tetap setia memegang janji firman Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka dalam nama Yesus Tuhan akan memerintahkan dan mencurahkan segala berkat-berkatnya yang terbaik untuk setiap anak-anak Tuhan yang meminta menerima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang berdoa untuk terjadinya promosi pekerjaan maupun jabatan, Tuhan berikan dalam nama Yesus yang terbaik di dalam nama Yesus. Dan bagi setiap anak-anak muda, Tuhan lindungi pelayanan anak-anakmu ini Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami Tuhan, penebusan darah Yesus menguduskan, mentahirkan dan mengurapi dengan minyak baru Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan setiap anak-anak Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati para orang tua dalam nama Yesus Kristus, berkati para anak-anak muda, Tuhan lindungi, sertai dan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik, dari segala pencobaan, Tuhan jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para suami istri, Tuhan lindungi, sehingga setiap rumah tangga Tuhan pulihkan dan kembali Tuhan dalam kasih cinta Tuhan. Tahun 2022 ini kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, inilah waktunya Tuhan, pembelaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang berseru untuk tangan Tuhan membela. Maka terima pembelaan dan pertolongan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan di tahun 2022 ini. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena firman yang berkata Tuhan akan membukakan sungai-sungainya, Tuhan akan membukakan mata airnya bagi setiap orang yang memanggil dan berseru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, selama Engkau bersama kami, selama kami ada di dalam Engkau Tuhan, maka kami tidak akan takut dan tidak akan khawatir. Tutup bungkus kami dan proteksi kuasa darah Yesus menyertai setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang berseru dan memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan kami daripada kami setiap yang jahat, jauhkan setiap kami dari pencobaan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami berdoa bagi Indonesia Tuhan. Ampuni atas segala dosa maupun pelanggaran dari setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di bangsa negara Indonesia. Ampuni atas ketidakpercayaan kami, ampuni atas ketidakmengenalan kami Tuhan, ampuni atas ketidakmengertian kami, ampuni atas setiap kebodohan kami, ampuni atas setiap ketidaktaatan kami Tuhan. Kami mohon ampun Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah kami dan berbelas kasihlah Engkau Tuhan. Pulihkanlah Indonesia Tuhan, jauhkanlah dari segala mara bahaya, malapetaka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau adalah Bapa yang tidak ingin seorang pun binasa. Karena firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka selamatkanlah umat-Mu Tuhan, selamatkanlah Tuhan bangsa negara Indonesia kami. Lihatlah anak-anak-Mu yang berseru Tuhan, memohon pengampunan dan memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Selamatkan dan pulihkan keadaan dunia ini Tuhan, karena kami percaya bahwa pada waktunya setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kami
memberkati bangsa negara Indonesia ini. Kami memberkati pemerintahan negara Indonesia ini. Kami memberkati sahabat-sahabat kami. Kami memberkati teman-teman kami Tuhan. Kami memberkati lingkungan tempat tinggal kami. Bahkan kami memberkati orang-orang yang menyakiti kami. Orang-orang yang berbuat kejahatan bagi kami. Kami mengampuni Tuhan. Kami memberkati dan kami mengasihi mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka hamba sekali lagi berdoa. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Berkatilah ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kiranya Engkau Allah Abraham, Ishak, Israel yang memberkati kami berlimpah-limpah umat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang melindungi kami dan melepaskan kami daripada segala yang jahat. Melepaskan kami dari segala mara bahaya malapetaka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau Tuhan yang memperluas daerah teritorial seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan menjalani tahun 2026, 2022 dari kemuliaan demi kemuliaan dan bagi kemuliaan-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.